Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A15 dari kelas Desain dan Analisis Algoritma A. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan judul proyek kami tentang knapsack problem menggunakan algoritma dynamic programming. Kelompok A15 ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya Aisyah Nasria Putri Samamara dengan NIM 2024-1010-2034. Dan saya Windu Rizky Mahendra dengan nomor induk mahasiswa 2024-1010-2037. Dan dengan saya sendiri Wildan Maulana Yahya dengan NIM 2024-1010-2079. Di sini kami ingin membahas tentang 6 topik. Yang pertama, knapsack problem, yang kedua dynamic programming, yang ketiga cara kerja algoritma, yang keempat kode dan run program, yang kelima alasan kenapa masuk algoritma tersebut, dan yang keenam analisa waktu algoritma. Pada topik pertama ini kita membahas tentang knapsack problem. Apa sih knapsack problem itu? Knapsack problem merupakan masalah optimasi pemilihan benda yang akan ditampung ke dalam sebuah tas dengan batasan kapasitas maksimum yang dapat ditampung. Untuk rumusnya sendiri di sini M sama dengan V1 kali W1 plus V2 kali W2 plus titik-titik plus Vn kali Wn. Di sini untuk keterangannya M ini kapasitas maksimum, V1 value harga 1, W1 ini beban 1, dan seterusnya sampai Vn kali Wn. Untuk Vn-nya ini value harga N dan Wn beban N. Dalam menyelesaikan knapsack problem ini, kita dapat menggunakan beberapa algoritma seperti algoritma greedy, algoritma dynamic programming, algoritma branch and bound, algoritma brute force, serta algoritma genetika. Tapi pada kesempatan kali ini kita menggunakan algoritma dynamic programming. Setelah itu, untuk dynamic programming sendiri ini merupakan metode dalam memecahkan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan tahapan dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Pada dynamic programming ini, rangkaian keputusan yang optimal dibuat menggunakan prinsip optimalitas. Prinsip optimalitas itu sendiri, jika solusi total itu optimal, maka bagian solusi sampai tahap ke itu nanti juga optimal. Pada dynamic programming terdapat 2 pendekatan. Yang pertama ada program dinamis maju dan program dinamis mundur. Untuk program dinamis maju ini bergerak dimulai dari tahap 1, terus maju ke tahap 2, 3, dan seterusnya sampai pada tahap ke N. Untuk program dinamis mundur ini bergerak mulai dari tahap N, terus mundur ke tahap N-1, N-2, dan seterusnya sampai tahap ke 1. Selanjutnya yaitu cara kerja algoritma. Di sini kami buatkan dalam pseudocode. Yang pertama, namanya itu algoritma DP dengan parameter W, WT, val, dan N. W itu merupakan kapasitas maksimum, sedangkan WT itu merupakan bobot atau berat benda. Val itu merupakan value ataupun profit dari benda, dan N adalah jumlah elemen pada WT dan val. Algoritma ini untuk mencari profit maksimum pada knapsack problem. Inputnya berupa kapasitas maksimum, array WT, array val, dan N. Sedangkan outputnya adalah val ataupun profit maksimum. Di sini kita buatkan array pada variabel K untuk menampung kemungkinan-kemungkinan yang ada di sini. Kemudian I ini untuk mengambil baris pada K ini dimulai dari 0 sampai N, sedangkan W ini untuk kolomnya dimulai dari 0 hingga W. Apabila I dan W-nya itu sama dengan 0, maka KIW-nya itu sama dengan 0. Apabila WT ataupun bobot elemen ke I kurang 1 lebih kecil daripada W di sini, maka KIW-nya itu sama dengan nilai maksimum dari value ditambah elemen pada K
baris KI, kolomnya itu W dikurang WT I kurang 1, dibandingkan dengan elemen pada baris K I kurang 1 dan kolom W. Kemudian apabila tidak keduanya, maka kita ambil KIW sama dengan KI kurang 1W. Kemudian kita return nilai K. Kemudian untuk kode dan run program, kami buatkan dalam bahasa Python. Kita buka VS Code-nya. Sini kami gunakan library Pandas untuk menampilkan nilai K ke dalam sebuah tabel. Untuk value-nya itu ada 60, 100, dan 120. Beratnya itu ada 3, 4, dan 5, dan kapasitas maksimumnya ada 10. Kemudian kita jalankan. Ini akan masuk ke elif yang di sini dan mendapat nilai nilai maksimum itu sebesar 220. Baik, di sini saya akan menjelaskan alasan masuk algoritma dynamic programming. Masuk ke dalam algoritma dynamic programming yaitu karena dalam menyelesaikan permasalahan ini dilakukan dengan memecahkan permasalahan menjadi beberapa subpermasalahan. Jadi maksud dari itu yaitu kita ambil contoh pada pemrograman yang tadi, kita lihat pada baris ke-9 yaitu KIW sama dengan max val I kurangi 1 ditambah KI dikurangi 1, W dikurangi WT, I kurangi 1, dan KI kurangi 1, W. Karena dalam mencari outputnya menggunakan prinsip optimalitas dengan mencari profit maksimum dengan kapasitas yang terbatas. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang analisa waktu algoritma. Nah, yang pertama kita harus tentukan dulu nih basic operation-nya pada algoritma sebelumnya. Di sini basic operation-nya yaitu terdapat pada perulangan terdalam, yaitu pada bagian ini Q KIW sama dengan max val I dikurangi 1 ditambah KI dikurangi 1, W dikurangi WT, I kurangi 1, dan KI kurangi 1, W. Kemudian berikutnya kita tentukan rumus langsungnya, rumus langsung CN, yaitu sigma N I sama dengan 0 dan sigma W sama dengan 0, 1. Nah, sigma N I sama dengan 0 ini didapat dari perulangan yang pertama, yang for I 0 to N 2. Kemudian untuk sigma yang kedua, yang sigma W sama dengan 0, 1, didapat dari perulangan yang kedua, yaitu for W 0 to W 2. Nah, di sini terdapat angka 1 karena pemrograman tadi dilakukan hanya dalam satu pengerjaan. Kemudian ini kan terdapat dua sigma, yaitu sigma N I sama dengan 0, kemudian ada sigma W dan W sama dengan 0, 1. Karena terdapat dua sigma, kita harus kerjakan terlebih dahulu sigma yang ada di bagian dalam, yaitu kita kerjakan terlebih dahulu yang ini. Next. Jadi kita sederhanakan ini sigma yang di dalam menggunakan rumus deret pertama, yaitu U min L. U min L plus 1. Ini adalah rumus deret pertama, sehingga ini menjadi W min 0 plus 1. Kenapa menjadi W min 0 plus 1? Karena U di sini nilainya W, dan L di sini nilainya sama dengan 0. Nah, sehingga didapat nilai ini yang pertama. Nah, bentar, saya hapus terlebih dahulu. Kemudian nilai ini bisa
saja kita tuliskan seperti ini. Sigma N I sama dengan 0, W plus 1. Nah, kita belum bisa mengerjakannya ini karena kita harus menyederhanakannya terlebih dahulu. Nah, di sini kelompok kami menggunakan manipulasi kedua sehingga menjadi sigma N I sama dengan 0, W plus sigma N I sama dengan 0, 1. Seperti pada berikut ini. Nah, di sini sudah kita bisa kerjakan, yaitu dengan cara kita pindahkan W ini ke depan, yaitu W. Kemudian kita kerjakan yang sigma yang pertama ini menggunakan rumus deret yang pertama, yaitu U min L plus 1, yaitu dengan U-nya itu N dan L-nya itu adalah 0 plus 1. Kemudian ditambahkan sama sigma yang kedua menggunakan rumus deret yang pertama, yaitu U min N plus 1, yaitu sehingga menjadi N min 0 plus 1. Sehingga didapatkan hasil akhir Cn sama dengan Wn plus W plus N plus 1. Nah, berikutnya kita menentukan class order of row. Di sini nilai Fn kurang dari Gn. Nah, nilai N ini didapat dari hasil yang telah tadi kita kerjakan atau kita dapatkan. Untuk nilai terbesarnya yaitu adalah N. Nah, N itu di kelas UUG menempati ke baris ketiga, yaitu linear. Nah, jadi kita harus mencari nilai di kelas UUG yang nilainya lebih besar dari linear. Kita ambil contoh saja N kuadrat. Agar tidak bingung, kita contohkan saja N itu sama dengan 3. Ini N untuk yang linear dan ini untuk yang N kuadrat. Nah, terbukti kan N kuadrat lebih besar daripada linear. Jadi di sini N elemen big O N kuadrat. Maka kompleksitas algoritma ini adalah linear. Nah, terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.